Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap semangat bersama Dava Agro Indonesia. Insektisida berbasis imidacloprid ini secara umum lazim digunakan untuk semprot, juga mengendalikan hama merutu, serangga, penghisap di tanaman cabai, padi, juga di tanaman yang ada golongan trip apis, juga ada di kacang panjang. Ini yang kita lakukan yaitu tidak pada umumnya, artinya kita gunakan aplikasi disebar di pupuk karena bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga tepat sasarannya di aplikasi sebar ini. Berbasis imidacloprid ini dari perusahaan yang sudah mengeluarkan rekomendasi untuk penanggulangan hama uret. Dulu ada Wingren, juga ada Gaucho yang berbasis imidacloprid untuk penanganan terutama di wereng, di padi, yang kita mix bersama dengan pupuk agar lebih praktis, agar lebih hemat. Imidacloprid ini nantinya jika digunakan di sebar pupuk karena bersifat WP, bubuk ini bercampur di pupuk nantinya akan jatuh mengenai sasaran di daun. Saat jatuh di tanah akan mengendalikan uret-uret yang berada di dalam tanah. Bisa dilakukan kocoran, mungkin jika perlu untuk penanggulangan embuk guys. Kemarin kita uji coba di embuk atau lundi akar atau uret. Kita kondisikan di tanaman padi nantinya mulai dari dalam tanah, cacing-cacing yang tidak berguna. Dengan berbasis imidacloprid ini akan terkendali. Nampak di tanah-tanah asam biasanya yang agak kurang subur di padinya, nantinya urat-urat ini juga akan terkendali dengan berbasis imidacloprid. Imidacloprid ini biasanya tidak juga di merek dagang Top Door, ada juga di Avidor, ada juga di Confidor, terserah mereknya apa, yang penting berbahan imidacloprid. Yang pernah kita lakukan pengalaman yaitu munculnya pertama kali Avidor kita gunakan untuk kocor di tanaman cabai untuk mengendalikan uret, terutama embuk guys bahasa Jawanya, atau bisa katakan lundi akar. Diserap ke akar, naik ke atas, nantinya untuk hama trip apis juga bisa terkendali karena sistemik lewat akar. Nampak seperti ini, kita gunakan di pupuk agar lebih praktis, juga tepat sasaran untuk aplikasikannya. Namun yang perlu diingat, yang perlu diwaspadai yaitu bentuknya bubuk nanti bisa menyebar. Disarankan pemakaian masker, juga peralatan yang lebih memadai, artinya lebih hati-hati karena aplikasinya lewat pupuk, mungkin karena berbentuk tepung berdebu guys, mungkin nanti bisa dikondisikan untuk pengamanan di hidung, mungkin lengan panjang dan lain-lain, mungkin sudah dikondisikan agar nanti tidak berbahaya di pengaplikasikannya. Sisi lain, imidacloprid ini juga bahannya mudah dijumpai, mudah didapat, juga harganya yang terjangkau. Kita gunakan dosis untuk 1 hektar cukup 400 gram, kita campur bersama pupuk, nanti akan lebih merekat, terutama di pupuk nitrogen berbasis ZA maupun urea. Ini karena bersifat pelikat nanti mengikat Top Door ini biar tidak berdebu, maka dari itu praktis, cepat, akurat, tepat sasaran, juga mudah, juga murah untuk biaya di operasionalnya. Itu satu bungkus kurang lebih sekitar 56-60 lah katakan. Ini bila dilakukan penyemprotan juga habisnya kurang lebih segitu dalam 1 hektar. Itu 400 gram kurang lebih jadi 13 tangki, 15 tangki dapat kurang lebih 2 sendok per tangkinya. Ini kita kondisikan untuk dilakukan aplikasi bersama dengan pupuk. Bila ada tanaman yang lain yang bersifat kocoran, silahkan dikocor, nanti dicampur dengan pupuk NPK ataupun
apa saja yang berbasis kocoran, namun yang perlu dihindari adalah yang berbasis organik, karena organik tidak mau mengandung unsur kimia yang nanti bakterinya akan mati dan tidak akan terjadi sia-sia untuk golongan organiknya. Ini kita tanpa organik, maka dari itu kita campur untuk menanggulangi hama berupa wereng. Artinya wereng sebenarnya belum ada, cuma ini kita antisipasi karena berbasis organik. Kemarin yang pupuk pertama kita gunakan Dekoprima dan Metarisep, lain-lain yang berbasis organik. Namun kali ini yang berbasis kimia, tidak ada organik sama sekalinya, kita berikan, tidak berbahaya di bakterinya. Nampak seperti ini hampir jadi, artinya sudah jadi, sudah siap. Harus diulang 2 kali guys untuk pemerataannya, karena fungsi perataan ini sangat diandalkan, karena nantinya biar tidak ada yang tebal ada yang tipis. Ini agak lama untuk aplikasi pengaduannya. Ini yang blendingnya sudah hampir jadi, yaitu 2 sak SP, 1 sak NPK 15, kemudian urea 1 sak. Nampak cantik, nampak berwarna kehitaman. Ini sudah selesai, kita masukkan dalam sak, kemudian kita banjari di lahan sawah kita. Nampak seperti ini ketemunya 200 kilo untuk lahan 1 hektarnya. Bila tidak mengendaki ribet, pakai aja 200 kilo NPK seperti NPK Ponska, Jatiwangi, 16 Mutiara ataupun apapun. Ini karena kita ada bahan, maka dari itu kita buat blending sendiri, yang artinya kandungan P dan K-nya yang kita buat sendiri dengan harapan akan lebih tinggi untuk P-nya dan juga K-nya. Pupuk padi yang jelas secara teori rekondisi guys, artinya lihat kondisi cuaca biar nanti tidak terjadi rubuh karena aplikasi nitrogen yang berlebih atau pupuk berlebih. Nampak seperti ini yang sudah jadi, nanti kita bagi per timba, artinya misalkan 5 timba juga 5 timba semua, biar nanti mudah untuk membagi di petakan-petakan. Dalam setengah hektarnya berarti kurang lebih berapa sak nanti akan ketemu. Ini dalam 200 kilo harus ekstra rata, artinya tidak butuh tebal, yang penting perataannya biar nanti hijaunya serempak, tidak terjadi handel-handel, bahasa Jawanya ada yang hijau ada yang kuning karena aplikasi yang tidak serempak. Sudah dikondisikan, yaitu kita kuati di insektisidanya Top Door untuk aplikasi sebarnya. Fungisidanya kita tidak baik karena kondisi cuaca yang seperti ini, cuaca yang panas, biasanya untuk golongan jamur tidak segitu banyak, nanti cukup kita semprot biar untuk berhemat. Kurang lebih gitu guys untuk hari ini. Nanti kita lihat yaitu aplikasi di lahannya bagaimana teknisnya.